Halo, perkenalkan nama saya Nabila Khairia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dan biaya pendidikan. Dan apa sih manajemen keuangan tersebut? Jadi manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengolahan, pengendalian, penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi di perusahaan. Selanjutnya ada tugas manajemen keuangan yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada financial planning, yaitu yang disebut budgeting yang merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada implementation involves accounting atau yang disebut dengan pelaksanaan anggaran, yaitu kegiatan yang berdasarkan yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga ada evaluation involves yang merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian dari sasaran tersebut. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sekolah. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Jadi melalui kegiatan manajemen keuangan ini, maka kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, diupayakan, dan dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, manajemen keuangan mempunyai fungsi dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akunabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selain itu, hal-hal yang harus dipastikan dalam manajemen keuangan yang pertama menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, memelihara barang sekolah, dan yang ketiga, menjaga peraturan serta praktik penerimaan, penataan, dan pengeluaran uang diketahui. Selanjutnya, ada fungsi manajemen keuangan yang harus dijalankan. Yang pertama, kita harus membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan dan mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Selanjutnya, ada instrumen yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah. Selanjutnya ada instrumen yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama ada pembayaran SPP, yaitu keputusan bersama 3 menteri, salah satunya Menteri PNK nomor 0257 tahun 1974. Selanjutnya yang kedua ada manajemen keuangan yang berasal dari negara atau pemerintah. Jadi keuangan negara ini meliputi pembayaran gaji, pegawai atau guru. Materi berikutnya yaitu tentang biaya pendidikan, yaitu adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada proses pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama, penyusunan rencana anggaran. Jadi, langkah-langkah penyusunan anggaran yaitu mencakup yang pertama menginventariskan rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, dan yang terakhir yaitu menentukan program kerja dan rincian program. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu adanya pembagian wewenang, adanya sistem akuntansi, adanya penelitian, dan adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai paling bawah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahapan penyusunan anggaran yang mengidentifikasi kegiatan, sumber, serta anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan. Selanjutnya ada sumber pembiayaan keuangan dari sekolah. Yang pertama ada dari dana orang tua siswa yang biasa kita sebut dengan istilah iuran komite. Yang kedua ada dari pemerintah atau disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan DIK atau yang dialokasikan kepada semua sekolah, serta dana dari masyarakat yang biasanya merupakan sumbangan atau sukarela, dan dana dari alumni yaitu berupa bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah.
dan berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat, yaitu menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1989, yaitu ada biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, dan biaya pembangunan, yaitu biaya pembangunan misalnya adalah biaya pembelian atau pembangunan tanah atau perkembangan tanah, gedung, perbaikan atau rehab gedung, dan penambahan furnitur serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis dipakai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.